Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Mahasantri, mahasantriwati STIT Ar-Raudhatul Hasanah. Video kali ini kita akan menguraikan beberapa hal terkait dengan kewajiban kamu semua untuk menulis artikel jurnal, yaitu satu buah gagasan yang ditulis berbasis OJS dan selingkung tolabah. OJS itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu Open Journal System, sebuah sistem yang dibuat, dirancang untuk mengupload jurnal dengan basis dunia maya, bukan cetak. Dan selingkung tolabah, tolabah itu adalah nama jurnal yang akan kita gagas untuk menjadi wadah kamu bertukar pikiran lewat tulisan, sedangkan selingkung itu secara sederhananya dapat disebut gaya khas. Jadi apa yang tertuang di video ini sebenarnya adalah gaya khas dari apa yang kita inginkan muncul dari tulisan-tulisan mahasantri, mahasantriwati STIT. Adapun untuk gaya-gaya selingkung jurnal lainnya, tentunya kamu harus menyesuaikannya. Untuk mengingat kembali, ini adalah agenda yang sudah kita rumuskan, harus kamu jalani semua. Menuju wisudawan perdana ada 10 agenda. Yang pertama, metodologi penelitian sudah kamu dalami di semester 7. Micro teaching juga begitu. Praktek pengalaman lapangan sudah kamu lalui. Kuliah kerja nyata sudah kamu lalui. Penulisan jurnal ini yang akan kita jelaskan. Ujian komprehensif beberapa dari kamu sudah melakukannya dan beberapa tinggal menunggu jadwalnya. Ujian kompetensi berbahasa Arab dan Inggris akan kita laksanakan. Ujian proposal penelitian silahkan untuk didaftarkan. Ujian skripsi pasca ujian proposal pastinya. Yudisium kita akan menunggu kamu semua hingga akhirnya wisuda. 10 hal ini haruslah kita laksanakan bersama. Kalaulah ada yang misalnya protes, kenapalah terlalu tinggi target kami sebagai mahasantri mahasantriwati, padahal ini adalah wisudawan perdana. Percayalah wahai mahasantri mahasantriwati, pemandangan itu indah kalau dilihat dari yang tinggi. Jadi kami ingin melihat kamu itu menjadi wisudawan yang indah, menjadi wisudawan yang kompeten, menjadi wisudawan yang berkompetensi tinggi. Karena itu kami menargetkan hal-hal yang tinggi. Sesuatu yang tinggi itu insya Allah menjalani hal-hal yang rendah akan mudah jika kamu sudah ditarget menjadi sesuatu yang di puncak. Itu ya. Untuk kemudian mari kita mengenal apa itu sebenarnya jurnal. Jurnal itu adalah satu buah tulisan yang harus digagas melalui 5 tahap, khususnya berbasis OJS. Yang dimaksud dengan 5 tahap tersebut adalah pertama, kamu harus mendaftar OJS-nya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan kamu lihat kembali, pelajari betul-betul bagaimana meregister diri sebagai author atau sebagai reader dari jurnal-jurnal yang sudah ada Open Journal Systemnya. Kita akan juga membagi-bagikan alamat OJS jurnal tolabah yang menjadi wadah kamu. Selanjutnya
adalah selesaikan artikelnya. Tentu setelah kamu daftar, kamu harus menyelesaikan artikelnya dulu. Setelah kamu selesaikan artikelnya, langkah ketiga kamu upload nanti di OJS-nya. Setelah diupload, nanti kamu akan menerima email balasan, yaitu tentang revisi. Revisi itu sekali lagi perbaiki yang kurang dan tambahi agar menjadi baik. Untuk kemudian kita akan mempublish atau menyatakan tulisan kamu itu adalah tulisan yang layak terbit. Itu 5 tahap menulis jurnal berbasis OJS dan selingkung tolabah. Untuk kemudian kita akan dalami hal yang nomor 2. Adapun nomor 3, 4, 5 itu kemungkinan ada di video selanjutnya, tetapi yang nomor 2 ini adalah yang harus dikerjakan. Apa saja yang menjadi bagian jurnal, inilah dia. Secara umum jurnal itu ada 5 bagian penting, untuk juga tidak melupakan 2 bagian yang biasanya pasti ada di setiap jurnal, yaitu bagian identitas, nama kamu, email kamu, nama sekolah tinggi STIT, dan alamat STIT. Dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Itu 2 itu tidak kita masukkan ke bagian jurnal karena itu sudah pasti harus ada, dan saya kira itu sudah kamu pahami secara kasat mata atau langsung. Jadi 5 hal ini saja yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu semacam proposal atau ringkasan atau kumpulan tulisan yang mewakili semua yang ada di jurnal tersebut. Kalaulah orang sibuk membaca jurnal kamu, maka cukup dibacanya abstraknya saja sudah mendapat gambaran apa yang ada di pendahuluan, apa yang ada di metodologi, apa yang ada di hasil temuan, dan apa yang ada di kesimpulan. Jadi abstrak itu adalah rangkuman atau gambaran singkat dari apa yang menjadi isi dari artikel jurnal. Paling tidak abstrak itu ada 5 isinya. Yang pertama, latar belakang atau tujuan penulisan. Yang kedua, rumusan masalah atau topik pembahasan. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, hasil temuan. Yang kelima, kesimpulan dan saran penelitian lanjutan. 5 hal inilah yang harus kamu muat di abstrak kamu. Tidak boleh lebih dari 150 kata. Jadi dengan 150 kata kamu sudah menyatakan abstrak secara lengkap. Itu yang harus kamu latih secara matang. Untuk kemudian bagian awal artikel itu tentunya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi paling tidak 3 hal. Yang pertama, tunjukkanlah apa yang hendak dibahas. Jadi kamu membahas apa, gagasan yang mau kamu sampaikan tentang apa, itulah yang harus kamu sampaikan di pendahuluan. Yang kedua, apa pentingnya bagi pembaca. Ingat bahwa artikel jurnal tidak dibaca oleh orang-orang yang rendah pendidikannya. Ia akan dibaca oleh orang-orang yang memang terdidik dan memang menempuh bangku minimal sarjana. Jadi tidaklah perlu kamu menjelaskan banyak hal, cukup jelaskan sedikit tetapi penting, ringkas tetapi tepat. Jangan bermain di definisi terlalu banyak.
cukup kamu tunjukkan apa yang hendak kamu bahas dan apa pentingnya bagi pembaca untuk membaca gagasan kamu. Untuk tidak juga melupakan adalah hal yang ketiga yang ada di pendahuluan, tunjukkan apa bedanya dengan yang sudah ada. Kita selalu menyampaikan di bangku-bangku kuliah bahwa sejatinya apa yang ada di muka bumi ini sudah pernah ada, sudah pernah tayang, hanya mengulang-ulang. Al-yauma nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya sekarang itu adalah hal yang sudah berganti-ganti kejadiannya. Maka tunjukkanlah apa yang kamu pandang berbeda dari artikel jurnal yang kamu tulis dengan artikel jurnal yang sudah kamu temukan. Untuk kemudian kamu masuk di metodologi. Tidak perlu di metodologi ini kamu menjelaskan metodologi adalah menurut Suharsiami Arikunto, menurut si A, si B, si C. Tidak perlu. Metodologi itu cukup kamu tampilkan 3 hal juga. Yang pertama, apa yang mau kamu bahas, rumusan masalahnya apa. Mau dibuat versi tanda tanya boleh, mau dibuat versi narasi pernyataan pun boleh. Rumusan masalah atau topik pembahasan adalah bagian pertama dari metodologi. Selanjutnya, setelah kamu jelaskan rumusan masalah dan topik pembahasannya, maka kamu jelaskan bagaimana kamu membahas masalah itu, bagaimana kamu membahas topik yang mau kamu bahas ini. Saya membahasnya dengan cara membaca buku di perpustakaan. Maka itu artinya kamu menjalaninya dengan library research. Saya membahasnya dengan menggunakan SPSS. Maka kamu berarti mendekatinya dengan kuantitatif. Saya membahasnya langsung ke lapangan, berarti kamu mengobservasi. Itu nanti kamu matangkan untuk kemudian kamu tunjukkan juga bagaimana cara mendapatkan hasil dari yang kamu gagas. Setelah kamu matangkan di metodologi ini, tidak usah banyak-banyak, setengah halaman cukup. Kemudian kamu sampaikanlah hasil temuan kamu. Uraikan secara jelas, ringkas dan padat. Sekali lagi saya katakan bahwa pembaca artikel jurnal adalah pembaca yang cerdas. Otomatis mereka tidak akan mau untuk membaca hal-hal yang sudah mereka ketahui. Maka tampilkan sesuatu yang berbeda di hasil temuan kamu, supaya yang tidak mengetahui menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi yakin bahwa hal itu adalah penting. Untuk kemudian kamu simpulkan. Simpulan itu adalah 2 hal. Yang pertama jawaban dari rumusan masalah, dan yang kedua adalah saran untuk peneliti lainnya agar menindaklanjuti penelitian kamu. Artikel jurnal yang baik adalah artikel yang tidak berhenti di artikel tersebut, tetapi artikel yang baik adalah artikel yang melahirkan artikel-artikel selanjutnya. Apakah itu dari sisi kamu sendiri atau dari sisi peneliti-peneliti lainnya. Untuk itu, selamat mengerjakan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa artikel jurnal inti isinya ada 5, meskipun sebenarnya ada 7. Apa 2 lagi? Identitas dan daftar pustaka. Dan 5 hal lainnya adalah yang kamu lihat di video ini. Selamat mengerjakan, semoga tuntas. Sesuatu itu kalau dikerjakan insya Allah menjadi ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.